Selamat datang di channel Zidan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita Monster Tulang, di mana kita akan diperlihatkan 10 tahun yang lalu, sebuah gate terbuka, membiarkan para monster mulai keluar. Lalu para Awaken mulai bermunculan. Awaken adalah kebangkitan, lebih tepatnya di dalam cerita ini, membangkitkan kekuatan. Awaken ada rank E sampai A. Lalu di atasnya ada rank S sampai SSS. Para manusia Awaken ini menjadi hunter yang memburu para monster. Lalu diperlihatkan seorang pemuda yang dipukuli sampai terjatuh ke lantai. Ya, dia adalah MC kita. Dia bernama Kang Ji-hyung. Ji-hyung berkata di dalam hati, "Aku adalah murid buangan dari SMA spesialisasi Awaken." Dia sedang dibully oleh teman sekolahnya. "Hoi sampah, cepatlah joget untuk kami." Lalu Ji-hyung lanjut bilang, "Kekuatanku adalah exoskeleton manifestation. Aku bisa menutupi luka di kulitku dengan tulang." Akan tetapi, itu datang dengan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan setelah beberapa waktu, tulang itu mengelupas dan hanya meninggalkan bekas luka yang parah. Sebuah skill sampah. Orang-orang yang membuliku tertawa terbahak-bahak dan meledek penampilanku yang buruk. Melapor ke guru atau melapor ke polisi, mereka juga tidak bisa apa-apa. Karena mereka setidaknya adalah Awaken Kelas S yang berada di bawah naungan spesial milik pemerintah. Akan tetapi, alasanku masih bertahan hidup sampai sekarang adalah ibuku. Kini Ji-hyung sudah pulang sekolah. Ibunya berkata, "Ji-hyung, kamu sudah pulang? Sini makan." Ayahku meninggal saat aku berumur 5 tahun. Kemudian ibunya bertanya, "Bagaimana sekolahnya?" Ji-hyung menjawab, "Sekolah? Tidak ada masalah." Padahal aslinya dia terlihat babak belur. Lalu Ji-hyung berkata, "Kalau aku bisa lulus dari SMA spesialisasi Awaken, aku bisa menjadi seorang hunter." Mendengar itu, ibunya berkata, "Benarkah? Bertahanlah. Dengan kekuatanku, setidaknya aku bisa menjadi kelas C. Gajinya memang tidak seberapa, tapi setidaknya bisa lebih baik dari sekarang. Mari kita hidup bahagia bersama, Ibu." Itu yang aku pikirkan. Sampai para bajingan itu merubah ibuku menjadi orang cacat. Ketika diperiksa oleh pihak berwenang, mereka bilang itu semua adalah kecelakaan. Waktu itu kebetulan mereka datang ke toko ibuku. Saat ibuku mengantarkan makanan, mereka melihat ibuku lalu berkata, "Wow, kau cantik juga ya?" Salah satu dari mereka memegang ibuku lalu berkata, "Bagaimana pendapatmu tentangku?" "Aku seorang Awaken. Aku bisa membuat berlian." Tapi ibuku menarik tangannya lalu berkata, "Maafkan aku, Tuan." Tapi tanpa sengaja waktu itu, ibuku menjatuhkan HP-nya sehingga layarnya pecah. Ibuku berkata, "Layarnya, biarkan aku menggantinya." Tapi tanpa ampun, si brengsek itu menyerangnya dengan skillnya dan membuat ibuku cacat. Aku tahu itu disengaja, karena aku sering dibulinya dan merasakan serangan darinya. Itu bukanlah sebuah kecelakaan ataupun kekuatannya yang tiba-tiba muncul. Ji-hyung sangat sedih karena kejadian itu bertepatan dengan hari ulang tahun ibunya. Dia menangis sesedih-sedihnya sampai kue ulang tahunnya pun sudah terjatuh. Lalu di tempat lain diperlihatkan area bukit belakang kota. Terlihat sebuah gate dan 2 siswa Awaken berbincang. Siswa yang berdiri bilang, "Apa kau yakin ini tidak apa-apa?" Siswa yang duduk bilang, "Apa?" Lanjut temannya bilang, "Ini tentang kita membuat cewek itu begitu. Kalau dia mati gimana?" Lalu siswa berambut putih keluar dari gate membawa hasil buruannya. Dia berkata, "Terus kenapa jika wanita itu mati? Kita masih muda hingga bisa dilindungi oleh hukum. Lalu, kita juga adalah para Awaken." Temannya bilang, "Tapi..." Belum sempat melanjutkan ucapannya. Siswa berambut putih menatapnya dengan tatapan tajam, lalu bilang, "Apa kau pikir itu pertama kalinya aku membuat seseorang seperti itu?"
Lalu dari dalam hutan, Ji-hyong tiba-tiba muncul. Ji-hyong berkata, "Kenapa kau melakukan itu?" Mereka melihat Ji-hyong, lalu berkata, Apaan sampah ini?" Aku tanya, "Kenapa? Kenapa kau melakukan itu kepada ibuku?" "Bajingan sialan. Ah, itu ibumu ya? Dia kelihatan muda sekali ya." Siswa berambut putih menyerang dan berkata, "Wow, memang kebetulan yang indah." Serangan itu mengenai dada Ji-hyong. Tapi Ji-hyong sangat marah bercampur sedih. Dia memaksakan dirinya dan mencabut tombak kristal di dadanya. "Kau, sialan, bangsat!" Siswa berambut putih bersiap menyerang dengan puluhan kristal tombak nan tajam. Dia berkata, berisiknya, lalu dia mengarahkan jarinya ke bawah. Seketika puluhan tombak kristal tajam menghujani Ji-hyong. Lanjut, siswa berambut putih berkata, "Kenapa dari tadi mengeluh terus? Dasar sampah! Sial, sialan! Bangsat kau!" Ji-hyong berdiri berusaha mendekati mereka bertiga. Kemudian, siswa berambut putih berkata ke temannya, "Dia masih berdiri, beri dia pelajaran, Thor." Lalu Thor mengaktifkan skillnya. Sambaran petir menghantam Ji-hyong dari atas. Ji-hyong terjatuh bertekuk lutut. Ji-hyong sudah tumbang, pikir mereka. Lalu mereka bertiga bilang, "Ayo, kita pergi." Saat mereka berjalan melewati Ji-hyong, Ji-hyong tiba-tiba menangkap pergelangan kaki salah satu dari mereka. Ji-hyong bilang, "Mau kemana kamu?" Siswa berambut putih berbalik, lalu bilang, "Bajingan ini." Lalu dia menyelimuti tinjunya dengan skill, lalu menghantamkan tinjunya ke kepala Ji-hyong. Dia dipukuli bertubi-tubi. Sambil memberikan pukulan, siswa itu berkata, "Sialan, kenapa kau malah teriak padaku di saat kau sendiri tidak bisa melindungi ibumu?" Lalu Thor berkata, "Hentikan Taeso." Jadi guys, siswa berambut putih itu namanya Taeso. Taeso bilang, "Apa sialan? Kenapa berusaha menghentikanku? Apa kau takut aku melakukan hal yang sama?" Thor menjawab, "Bukan begitu, tapi Taeso coba lihat gate-nya. Itu Blood Gate. Kita harus melaporkannya." Taeso bilang, "Tunggu sebentar. Aku ada ide bagus. Bagaimana jika kita melemparkan sampah ini ke dalam gate itu?" Lalu Taeso melemparkan Ji-hyong ke dalam Blood Gate. Sebelum Ji-hyong masuk ke dalam gate, dia berteriak, "Bajingan sialan, akan kubunuh kalian, kalian semua." Taeso berbalik lalu bilang, "Cobalah bunuh kami. Itu pun kalau kau bisa keluar dari gate itu." Kini Ji-hyong sudah berada dalam Blood Gate. Blood Gate, kita sebut saja gate merah ya guys. Blood Gate adalah fenomena di mana gate berubah menjadi warna merah dan para monster tidak keluar. Hanya itu saja yang bisa diketahui tentang itu. Alasannya adalah para hunter yang memasuki gate merah tidak pernah ada yang berhasil keluar. Mereka mati di dalam gate. Lalu diperlihatkan Ji-hyong kini dikepung banyak monster dalam gate merah. Dia terbaring lemas, tidak bisa apa-apa. Ratusan monster datang untuk melahap Ji-hyong. Hingga Ji-hyong tercabik-cabik, tersisa tulang belulang. Tetapi, menurut penelitian terbaru, mereka yang memasuki gate merah akan terpapar oleh mana milik gate. Lalu, kini Ji-hyong terpapar oleh mana dalam gate merah itu. Kini dia bangkit dengan wujud baru. Ji-hyong dengan keinginan kuat untuk balas dendam. Dia berhasil selamat, tetapi dia memiliki wujud monster. Saat Ji-hyong akan dikuasai oleh wujud monster dan hampir kehilangan kesadarannya, Ji-hyong mengingat ibunya dan mengingat penderitaan yang dialami ibunya dan dirinya. Sehingga dia berhasil mempertahankan kesadarannya dan keinginan balas dendamnya semakin meluap-luap. Dia mengepalkan tinjunya lalu menghantamkannya ke tanah. Para monster dalam gate merah berbalik melihatnya. Kini Ji-hyong sudah berubah menjadi monster tulang.
Hal pertama yang dilakukan Ji-hyung adalah membantai para monster di dalam gate merah. Ratusan bahkan ribuan monster di dalam gate itu dia bantai tak tersisa. Di tempat lain diperlihatkan, kini sedang disiarkan acara live pertemuan dengan para hunter kelas S yang terkenal. 3 orang ini terkenal karena kebaikan mereka, ucap pembawa acara. Pembawa acara live berkata, "Aku dengar kalian juga suka melakukan pekerjaan sukarela ya?" Lalu ketiga hunter itu menjawab, "Ya, sejak kami muda, kami selalu merasa senang saat membantu orang yang membutuhkan. Lalu, kami jadi kebiasaan membantu dengan sukarela." Ternyata, mereka bertiga adalah para pembuli itu. Kini, mereka menjadi hunter sukses. Pembawa acara berkata, "Wow, keren sekali. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. 5 tahun yang lalu, kekuatanmu melukai warga biasa, benar kan?" Hunter Taeso terdiam. Lalu dia pura-pura menangis, kemudian berkata, "Ya, dia adalah ibu dari teman dekatku. Saat aku masih seorang murid, karena kelalaianku dalam mengontrol kekuatanku, aku sudah meminta maaf kepadanya. Tapi aku belum mendengar kabar darinya sejak kejadian itu. Aku ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk meminta maaf. Melalui siaran langsung ini, kawanku, maafkan." Belum sempat menyelesaikan ucapan Taeso, tiba-tiba monster datang dan melemparkan pintu ke arah Taeso. Hunter Taeso menahannya, lalu berkata, "Apa ini? Sialan!" Para penonton berhamburan lari ketakutan karena kedatangan sosok monster ke acara itu. Monster itu ternyata Ji-hyung. Kini Ji-hyung sudah keluar dari gate dan datang untuk balas dendam. Taeso melihatnya, tapi tiba-tiba pukulan keras datang tepat ke wajahnya. Gerakan Ji-hyung begitu cepat sehingga Hunter Taeso tidak bisa menghindar. Hunter Taeso terlempar ke belakang yang membuat Thor dan temannya terkejut. Thor menatap sosok monster di depannya. Ji-hyung juga menatap mereka, lalu mengingat saat dilemparkan ke gate merah. Waktu itu Hunter Taeso berkata, "Cobalah bunuh kami, itu pun kalau kau bisa keluar." Lalu Ji-hyung berkata, "Aku keluar. Bajingan sialan." Kemudian Hunter Taeso bangkit, dia berkata, "Sial, cepat bunuh dia." Thor dengan percaya diri beraksi mengaktifkan skill petirnya. Skill petirnya berhasil mengenai Ji-hyung, tapi itu tidak berhasil melukainya. Ji-hyung melompat ke arah Thor, lalu menebasnya dengan tangannya. Hunter Taeso dan temannya terkejut melihat kejadian itu. Kini Thor sudah tumbang, dikalahkan dengan sekali serang oleh Ji-hyung. Lalu, Hunter berambut pelontos mencoba menyerang dari belakang. Dia menggunakan skill pengurung miliknya, tapi Ji-hyung hanya berbalik melihatnya. Ji-hyung berhasil dikurung. Tetapi dengan mudahnya, Ji-hyung bebas dan melakukan serangan balik. Pukulan keras dilancarkan ke mulut Hunter itu, sehingga dia terjatuh dan terkapar. Kemudian, Ji-hyung akan memberikan serangan terakhir, tetapi dari arah belakangnya, Hunter Taeso mendaratkan pukulan keras di kepala Ji-hyung. Lalu, Hunter Taeso melanjutkan serangannya dengan skill tombak kristal tajam, menghujani Ji-hyung. Akan tetapi, Ji-hyung masih bisa bangkit, yang membuat Taeso terkejut. Lalu, Ji-hyung berbalik melihat Hunter Taeso. Taeso jadi kesal dan memenuhi tubuhnya dengan skill kristal, lalu memberi pukulan keras ke Ji-hyung. Pukulan bertubi-tubi mendarat ke dagu Ji-hyung, lalu Hunter Taeso memberikan pukulan terakhir. Tapi, tanpa sadar, Ji-hyung berhasil mendaratkan tusukan yang menembus tubuh Hunter Taeso. Hunter Taeso ketakutan, lalu memberi serangan tusukan kristal dari bawah lantai. Serangan itu menembus tubuh monster Ji-hyung. Lalu Hunter Taeso berusaha lari, meninggalkan pertempuran untuk menyelamatkan diri. Lalu tiba-tiba dari belakang, sebuah tombak kristal menusuk tubuhnya tembus ke dada. Ternyata, Ji-hyung yang melemparkan tombak kristal itu
Lalu Ji Hyong berjalan ke arah Hunter Taeso yang sedang sekarat. Hunter Taeso menangis dan berteriak, "Menjauhlah! Menjauh dariku!" Lalu dengan tatapan tajam, Ji Hyong memberi serangan ke Taeso, serangan tusukan tombak kristal milik Taeso. Hunter Taeso sekarat. Kemudian dia bertanya, siapa kau? Kenapa kau melakukan ini kepadaku?" Mendengar pertanyaan itu, Ji Hyong dengan tatapan tajam membuka topengnya, yang membuat Hunter Taeso terkejut dan lemas, lalu berkata, Kau adalah si cacing sampah itu." Lalu Ji Hyong menatap tajam dan memberi pukulan keras ke Taeso. Bahkan Ji Hyong lanjut memberikan pukulan bertubi-tubi ke Taeso. Lalu, serangan terakhir, Ji Hyong pukulan tulang tajam menembus mulut Hunter Taeso. Hunter Taeso modar bersama teman-temannya. Lalu, Ji Hyong menatap ke langit-langit yang retak. Kini turun hujan. Lalu Ji Hyong menatap bayangan dirinya di genangan air hujan. Kemudian scene berlanjut. Kini Ji Hyong sudah meninggalkan lokasi pertempuran dan sekarang berada di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ji Hyong sangat sedih melihat kondisi ibunya. Keesokan harinya, di sebuah bukit terlihat sebuah gate terbuka. Kemudian diperlihatkan situasi di dalam gate. Para monster telah dikalahkan. Lalu seseorang berkata, "Kerja bagus semuanya. Khususnya kau, Hunter penyembuh." Lalu Hunter berambut merah berkata, "Katamu ini pertama kalinya kau ada di gate sedalam ini, kan?" Dengan wajah malu-malu, Hunter penyembuh menjawab, "Iya, ini pertama kali. Terima kasih sudah menjagaku." Dengan tatapan keji mereka semua menjawab, "Tidak masalah." Lalu Hunter berotot tanpa baju berkata, "Kami jauh lebih berterima kasih. Takkan ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gate." Melihat itu, Hunter wanita itu jadi ketakutan. "Tunggu, jangan." Lalu Hunter berotot itu menangkap Hunter wanita itu. Dia berkata, "Butuh waktu 1 bulan untuk keluar dari sini." Sampai saat itu tiba, mari kita bersenang-senang. Detik berikutnya membuat semua Hunter terkejut, karena pria berotot itu tiba-tiba terkapar di lantai. Sesosok monster datang. Para Hunter berkata, "Apa-apaan ini? Siapa di sana?" Hunter wanita menangis karena hampir jadi korban keganasan dari Hunter-Hunter pria itu. Monster yang datang ternyata adalah MC kita Ji Hyong. "Masih ada monster? Bunuh dia!" Para Hunter mengeluarkan skill yang mereka miliki dan menyerang secara bersamaan. Akan tetapi, serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali ke Ji Hyong. Lalu, Hunter Samurai menyerang dengan pedangnya. Tapi, alhasil, pedangnya patah. Lalu detik berikutnya, dia sudah tumbang dikalahkan oleh Ji Hyong. Melihat kejadian itu, Hunter lainnya terkejut dan berkata, "Mustahil, di dalam gate masih ada monster yang sekuat ini?" Lalu dalam sekejap, Ji Hyong menerjang mereka berdua. Kedua Hunter itu juga tumbang. Tersisa Hunter penyembuh, dan kini Ji Hyong berjalan ke arah Hunter wanita itu. Hunter itu gemetar, ketakutan melihat monster Ji Hyong. Bahkan, dia sampai menangis ketakutan. Lalu dia memberanikan diri berbicara, "Terima kasih sudah menyelamat." Belum selesai ucapannya, Ji Hyong menebas Hunter itu juga. Lalu Ji Hyong mengingat kembali kejadian di stasiun TV. Sewaktu dia selesai mengalahkan Hunter Taeso, Thor, dan temannya di stasiun televisi. Waktu itu, setelah mengalahkan Taeso, tiba-tiba seseorang muncul di pintu. Orang itu berkata, "Luar biasa. Seperti apa rasanya menyelesaikan balas dendammu, Kang Ji Hyong?" Ji Hyong berkata, "Siapa itu?" "Aku kepala Asosiasi Hunter Korea, Lee Yumin." Ji Hyong bilang, "Kenapa kau bisa mengenalku?" Lee Yumin berkata, "Kami mengelola siapapun yang memasuki gate merah." "Bagimu sudah 5 tahun yang lalu, kan?" Mendengar itu Ji Hyong marah, lalu berbalik menyerang Lee Yumin. Sebelum pukulan Ji Hyong mendarat, dengan tenang Lee Yumin berkata, "Ibumu bisa dihidupkan kembali."
Mendengar itu, Ji Hyong menghentikan serangannya tepat sebelum pukulannya mendarat di wajah Liu Min. Ji Hyong bilang, "Apa? Apa yang kau katakan?" Liu Min berkata, "Ibumu. Aku bisa mengeluarkannya dari keadaan koma. Itu pun atas bantuanku. Cuman aku satu-satunya healer rank S di dunia." Lalu Ji Hyong bertanya, "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Selagi kau terperangkap di dalam gate merah, apa kamu pikir ibumu bisa tetap bertahan hidup cuman karena upaya rumah sakit?" Ji Hyong mengerti lalu berkata, "Apa maumu? Masalahnya, para hunter terlalu kuat. Senjata umat manusia sudah kehilangan maknanya jika dihadapkan dengan hunter." Beberapa hunter jauh lebih kuat daripada senjata nuklir. Dan berkat itu, sebagian besar monster di dalam gate sudah dimusnahkan. Tetapi gate masih belum menghilang. Gate yang ada saling berhubungan. Karena itu gate menjadi jalan terusan yang mengabaikan perbatasan. Itu sebabnya banyak negara menggunakan fakta ini untuk berperang dengan para hunter. Kedamaian sudah hancur. Negara-negara lain semuanya adalah musuh. Tetapi kami kekurangan hunter, jadi kami tak mampu menahan invasi dari para hunter Jepang. Itu pun sampai kau kembali. Jika kami merespon tekanan Jepang dengan hunter, kami akan menarik terlalu banyak perhatian secara global. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Dan sebagai imbalan, akan kubawa kembali ibumu. Karena itu, jadilah monster untuk kami. Sekarang kita beralih ke Jepang. Tepatnya di kantor Perdana Menteri. Perdana Menteri memanggil Menteri Pertahanan untuk menemuinya. Setelah Menteri Pertahanan tiba, Perdana Menteri bertanya, mengapa semua hunter kita tidak dapat dijangkau? Dia adalah Ryaki Juto, Perdana Menteri Jepang. Menteri Pertahanan menjawab pertanyaan Juto, "Maaf, ini salah saya, ini adalah kesalahan saya akan mencari mereka. Orang ini adalah Ikosai Kageru, hunter nomor 1 di Jepang." Setelah meninggalkan ruangan Juto, Kageru menyuruh asistennya untuk menyiapkan pedangnya. Asisten itu bertanya, "Apakah kamu akan pergi sendiri?" Kageru menjawab, "Tentu saja." Dia khawatir dengan Kageru. Asisten itu mengatakan bahwa mungkin ini akan menjadi tidak sopan. Tetapi, para hunter yang dikirim sebelumnya semuanya adalah elit. Mengapa kamu tidak pergi dengan yang lain? Kageru melihat ke asisten itu sambil bertanya, apakah aku terlihat seperti membutuhkan sesuatu seperti itu? Singkat cerita, Kageru dan pedangnya memasuki gerbang yang menghubungkan Korea ke Jepang. Saat dia memasukinya, Kageru melihat segerombolan monster lemah. Saat berhadapan dengan para monster itu, Kageru bergumam dalam hati, "Dasar bajingan tak berguna. Apa yang terjadi? Tidak mungkin mereka mati. Karena hal seperti ini, sebenarnya apa yang ada di dalam sini?" Berjalan semakin dalam ke dalam dungeon, Kageru mendapati setumpuk mayat manusia yang ditempati oleh monster bertulang. Tentu saja, sosok monster bertulang itu adalah Kang Ji Hyung yang sedang menjalankan misinya. Melihat sosok itu, tatapan Kageru yang sebelumnya tenang menjadi tajam. Kageru langsung menebaskan pedangnya ke kepala Kang Ji Hyung. Kageru seakan tak percaya pedangnya bisa ditangkis oleh Kang Ji Hyung. Kang Ji Hyung menangkis tebasan Kageru dengan tangannya. "Beraninya kau menangkis pedangku?" ucap Kageru dengan tenang. Kang Ji Hyung mulai melancarkan serangannya. Namun serangan Kang Ji Hyung dapat dihindari dengan mudah oleh Kageru. Setelah menghindarinya, Kageru memukul dada Kang Ji Hyung dan bersiap menebaskan pedangnya. Tebasan vertikal milik Kageru membuat Kang Ji Hyung mundur. Namun, Kang Ji Hyung masih mampu menahannya. Melihat Kang Ji Hyung
yang mampu menangkis skill pertamanya, Kageru pun melanjutkan serangannya dengan skill keduanya. Second Moon, tebasan yang sangat kuat, kembali menebas Kang Ji-hyung. Kang Ji-hyung sendiri tampak tak kuasa menahan tebasan Second Moon milik Kageru. Melihat canggang milik Kang Ji-hyung yang tak tembus oleh tebasannya, Kageru bersiap untuk melancarkan jurusnya lagi. Kang Ji-hyung terkena rentetan serangan dari Kageru. Kang Ji-hyung yang terkena rentetan serangan dari Kageru akhirnya melesat maju, mengayunkan tulang tajam ke arah leher Kageru. Namun saat tulang tajam itu hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, Kageru dengan cepat menebas lengan Kang Ji-hyung. Setelah menebas lengan Kang Ji-hyung, Kageru berkata, "Pedangku bahkan dapat memotong berlian." Dengan kecepatan kilat, Kageru menebas leher Kang Ji-hyung, memotong kepala Kang Ji-hyung. Dari tubuhnya, Kageru berkata, "Mereka kalah dengan hal seperti ini, sungguh menyedihkan." Kepala Kang Ji-hyung yang terputus dari tubuhnya tergeletak di tanah. Kang Ji-hyung yang kepalanya tergeletak di sana teringat masa lalunya dan berkata dalam hatinya, ayah dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, namun dia adalah orang yang hangat dan baik. Aku menyukai sifatnya. Tapi dia meninggal karena aku. Setelah dia meninggal, bisnisnya bangkrut. Tangan ibuku yang lembut sekarang kasar, Ibu. Ibu tidak apa-apa. Ya, Ibu tidak apa-apa, tapi setiap malam aku tidak bisa tidur. Ibuku menangis karena aku, orang sepertiku, tidak punya hak untuk hidup. Nak, Ibu, kurasa aku seorang awaken. Ibu, aku akan menjadi hunter. Aku akan menjadi hunter dan membahagiakan Ibu. Ingatan Kang Ji-hyung kini beralih ke momen saat ia bertemu dengan Yumin. Yumin berkata, masa damai telah berakhir. Seluruh dunia adalah musuh. Sekarang, musuh terbesar kita adalah Jepang. Tolong jadilah monster kami dan buru hunter terkuat di Jepang. Kesadaran Kang Ji-hyung seakan kembali disertai rasa sakit luar biasa. Kepalanya tergeletak di tanah. Kang Ji-hyung menatap Kageru yang hendak meninggalkannya. Di sini Kageru masih belum tahu kalau monster yang dilawannya itu abadi. Kageru dengan santainya berjalan meninggalkan Kang Ji-hyung sambil berkata, aku menghabiskan terlalu banyak waktu. Ya Tuhan, aku harus pergi ke Korea sendirian. Kepala Kang Ji-hyung seakan beregenerasi, merangkak ke arah Kageru. Kang Ji-hyung menggigit kaki Kageru. Kageru sendiri nampak sangat terkejut melihat kepala Kang Ji-hyung menggigit kakinya. Kageru berkata, regenerasi? Aku sudah memotong lehernya. Kang Ji-hyung menggigit kaki Kageru hingga remuk. Kageru berteriak kesakitan saat kakinya remuk digigit Kang Ji-hyung. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Kageru langsung menebas Kang Ji-hyung yang masih menggigit kakinya. Bajingan, kata Kageru sambil bersiap melepaskan skill mematikannya di dalam lingkaran cahaya besar dengan simbol-simbol sihir di sekitarnya. Kageru dalam posisi menyerang dengan pedang terhunus di atas kepalanya, siap menebas Kang Ji-hyung yang ada di depannya. Kageru tiba-tiba menghilang dari pandangan Kang Ji-hyung, berlari dengan kecepatan luar biasa, mengelilingi lingkaran cahaya yang telah ia ciptakan. Gerakannya sangat cepat sehingga menciptakan beberapa bayangan dirinya yang mengelilingi Kang Ji-hyung. Lingkaran cahaya itu bersinar lebih terang, seakan menambah intensitas serangan yang hendak dilancarkan oleh Kageru. Kageru the Fatal Moon, kata Kageru yang melepaskan skill mematikannya. Setiap bayangan Kageru mulai menghunus pedangnya ke arah Kang Ji-hyung. Setelah tebasan menghujani tubuh Kang Ji-hyung, hingga wajahnya terlihat mulai terkoyak oleh serpihan luka, bayangan Kageru terus menebas tanpa henti. Serangan mematikan yang begitu cepat dan dahsyat. Bahkan kekuatan tebasan Kageru meledak keluar dari gate, mengguncang daerah sekitarnya
dengan serangan terakhir tebasan mematikan. Kageru menghancurkan semua musuh yang berani menghalanginya. Setelah menebas hingga tubuhnya terpotong-potong kecil, Kageru langsung berbalik sambil berkata, "Aku tidak menyangka dia akan menggigit kakiku. Aku butuh penyembuhan." Namun tiba-tiba, serangan tulang tiba-tiba tertusuk kaki Kageru, merasakan tusukan tajam. Kageru langsung merinding, tubuhnya tersentak ngeri. Ternyata Kang Ji-hyung yang kini hanya tinggal tulang belulang kembali berdiri dan mulai mengejar Kageru yang berusaha kabur. Begitu Kageru membalikkan tubuhnya dan melihat Kang Ji-hyung merangkak ke arahnya, Kageru memegang kedua erat pedangnya lalu mengarahkan pedangnya kembali ke Kang Ji-hyung. Sambil berkata, "Bajingan, dan sekarang kita bergerak keluar dari gerbang." Tepatnya di lokasi gerbang yang Kageru masuki, sudah banyak hunter yang sudah bersiaga di sana menunggu Kageru kembali. Menteri yang bernama Haname bertanya kepada Juto, "Apakah kita benar-benar membutuhkan orang sebanyak ini?" Juto menjawab, "Semua hunter elit dari Kementerian Pertahanan telah hadir sudah 3 hari. Sejak dia masuk, saya perlu memeriksanya. Menteri Pertahanan adalah hunter nomor 1. Jepang." Tiba-tiba, kepala Kageru terlempar keluar gerbang, berguling-guling di tanah di depan para hunter yang menunggu. Di saat yang sama, Kang Ji-hyung muncul dari dalam gerbang, menunjukkan dirinya dengan penuh amarah kepada hunter Jepang. Juto berteriak, "Bajingan!" Dalam sekejap, kepala Juto dipotong oleh Kang Ji-hyung. "Sekarang kita bergerak dulu ke gedung Asosiasi Hunter Korea." Asisten bertanya Yumin, "Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa melakukannya?" Yumin menjawab, "Kita harus menunggu untuk itu." Apakah dia mampu mengalahkan Menteri Pertahanan dan hunter terkuat dari Jepang? Kepala Juto yang dipotong oleh Kang Ji-hyung tampaknya mulai menyambung kembali. Tiba-tiba, pukulan lava merah menghantam Kang Ji-hyung dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh dan Kang Ji-hyung dipukul dengan keras dan terbakar sampai kesadarannya menghilang. Ini adalah hunter terkuat dari Jepang. Ryuzaki Juto, Perdana Menteri Jepang, seorang hunter rank 0, peringkat SSS. 3 tahun yang lalu, sebagian besar monster dari gerbang normal telah ditaklukkan, dan dunia menjadi takut dengan kekuatan para hunter. Oleh karena itu, beberapa negara mencoba untuk membasmi para hunter, tetapi mereka gagal dengan sangat menyedihkan. Menyaksikan bahwa para hunter di seluruh dunia ada yang memilih untuk membuat perjanjian dengan negara mereka. Ada yang hidup dalam harmoni, atau ada yang menaklukkan negara dengan kekerasan. Masing-masing berhasil mencapai supremasi dengan cara mereka sendiri. Negara yang berhasil dikuasai oleh para hunter adalah Jepang. Alasannya sederhana, Perdana Menteri adalah seorang hunter peringkat SSS. Bahkan sebelum dia menjadi Awakening, dia sangat agresif. Dan begitu sistem hunter ini muncul, dia langsung mencoba untuk mengambil alih Korea Selatan. Tetapi ambisi ini terhalang oleh kehadiran satu monster, melihat Kang Ji-hyung yang kembali setelah terkena pukulan mematikan dari Juto. Para hunter Jepang tercengang menyadari kemampuan mengerikan dari lawan mereka. Regenerasi Kang Ji-hyung dapat menyembuhkan luka yang mematikan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa bergeming hunter nomor 7 dan nomor melesat ke arah Kang Ji-hyung dengan tekad, "Perdana Menteri, serahkan sisanya pada kami." Mereka berseru serempak, penuh percaya diri. Monster biasa yang hanya bisa beregenerasi. Jika kami berhasil memenggal kepalamu, Anda akan mati. Tambah nomor 8,
sambil mengangkat senjatanya. Namun dalam sekejap, semuanya berubah. Kepala Hunter nomor 8 tiba-tiba terlepas dari tubuhnya dan terpotong dengan bersih hingga darahnya muncrat dengan liar. Di saat yang bersamaan, Kang Ji-hyung mencengkeram kepala Hunter nomor 7 dengan kekuatan yang mematikan, membanting kepalanya ke tanah. Suara tulang retak bercampur dengan cipratan darah yang muncrat ke segala arah, menghiasi tanah. Seperti semangka yang dilahap secara brutal. Kang Ji-hyung membuktikan bahwa kemampuan regenerasinya bukanlah satu-satunya kekuatan yang menakutkan. Para hunter yang menyaksikan kejadian itu terbelalak. Tubuh mereka gemetar antara takut dan marah. Melihat teman-teman mereka dibunuh dengan sadis, kebencian dan dendam membara dalam diri mereka. Salah satu hunter itu menggeram dengan gemetar. Beraninya dia melakukan itu pada teman-teman kita. Melihat apa yang terjadi, Juto melirik para hunter di belakang sambil berkata, "Mulai sekarang, aku akan membunuh orang yang berani maju tanpa diperintah." Mendengar perintah dari Juto, semua hunter langsung gemetar ketakutan. Kang Ji-hyung dan Juto saling berpandangan. Dan sekarang kita kembali ke masa lalu Juto. Di tengah musim bersalju, Juto berjalan perlahan menyusuri kota yang sepi dengan butiran salju yang lembut menutupi jalanan. Dia berjalan dan pandangannya tertuju pada seorang anak kecil yang duduk sendiri di pinggir jalan. Tubuhnya menggigil dalam kesendirian. Juto menghampiri anak itu, berjongkok di depannya dengan lembut dan bertanya, "Nak, kenapa kau kesini?" Menatap Juto dengan wajah merah, anak itu bertanya, "Kau siapa?" Juto tersenyum pada anak itu, lalu berkata, "Cuacanya dingin, ikut aku." Juto berjalan menggandeng tangan anak itu, lalu bertanya, "Siapa namamu?" Anak itu berhenti sejenak dan menatap Juto. Lalu dia menjawab, "Namaku Kageru." Melihat kepala Kageru tergeletak tak bernyawa di tanah, amarah Juto meledak bagai api yang membara. Amarah terhadap Kang Ji-hyung, si pembunuh kejam yang telah menghabisi nyawa Kageru. Tanpa menahan diri, Juto melancarkan tinjunya yang mematikan ke arah Kang Ji-hyung, menghantam tubuh musuhnya dengan kekuatan yang mematikan. Tubuh Kang Ji-hyung terlempar ke udara, melayang tak berdaya. Namun Juto belum selesai. Dalam sekejap dia membalas menghantam tubuh Kang Ji-hyung yang masih melayang hingga berlubang besar menganga. Namun amarah Juto belum reda. Dia mengangkat tangan kanannya yang kini berkilauan dengan panas lahar yang mematikan dan melancarkan tinju laharnya tepat ke wajah Ji-hyung. Terdengar suara ledakan. Saat tinju Juto mengenai wajah Kang Ji-hyung, kepala Kang Ji-hyung meleleh karena panas yang membakar. Sementara tubuhnya yang berlubang jatuh ke tanah. Namun di antara serpihan daging dan tulang yang berserakan, mata Kang Ji-hyung yang terpisah dari tubuhnya masih menatap Juto dengan tajam. Juto yang melihat itu tak ragu. Ia memfokuskan kekuatan dari dalam tubuhnya, melancarkan ledakan magma yang membara dari perutnya, menyapu sisa-sisa tubuh Kang Ji-hyung hingga hanya tulang-tulang yang berserakan di tanah yang hangus. Para pemburu yang melihat ledakan kekuatan Juto tampak terkesima. Setelah terbakar habis Kang Ji-hyung, Juto berbalik dan mengangkat kepala Kageru. Namun, di saat yang bersamaan, kekuatan aneh terasa mengguncang udara di sekitarnya. Juto melihat dengan waspada tulang-tulang Kang Ji-hyung yang tersisa mulai bergerak dan menyambung kembali tertutupi jaringan daging yang tumbuh kembali dengan cepat. Melihat ini,
Juto yang sebelumnya lega menjadi panas kembali. Kita kembali ke masa lalu Juto. Saat Juto dan Kageru bersama-sama menghadapi para pemberontak yang berambisi untuk mengambil alih Jepang, Kakeru berkata, "Dengan ini, para pemberontak berhasil dihabisi." Juto menjawab, "Maafkan aku karena membuatmu melakukan semua ini." Kageru menjawab, "Tidak apa-apa." Juto berkata, "Kami baru saja selesai mengambil alih Jepang, dan segera kami akan maju untuk mengambil alih Cina dan Korea Selatan. Ada kemungkinan kau bisa mati nanti, dan jagalah aku ketika aku sudah berada di jalan yang dingin. Aku ingin membalas budi itu padamu selama sisa hidupku. Tapi ada satu hal yang kuinginkan. Setelah semua ini berakhir, bolehkah aku memanggilmu ayah?" Juto menjawab, "Pikiranmu begitu dangkal. Bahkan tanpa kau minta, kau telah menjadi anakku." Juto benar-benar geram melihat Kang Ji-hyung yang tidak kunjung mati. Padahal sudah dihancurkan berkali-kali, amarahnya meluap hingga tubuhnya memancarkan panas yang membakar, memaksa daerah sekitarnya berubah menjadi lautan lava yang mendidih. Gelombang lava mulai menyebar mendekati para hunter. Yang lain, melihat bahaya yang mengancam, Hanami langsung menggunakan kekuatannya untuk membekukan daerah sekitarnya, menciptakan lapisan es untuk menangkal panas yang menyengat. Tapi, meskipun berhasil menangkap lava, Hanami menatap Juto dengan penuh kekhawatiran. Sadar amarahnya mungkin akan membakar segalanya, tubuh Juto bersinar terang dikelilingi oleh api yang menyala-nyala siap menghancurkan Kang Ji-hyung sepenuhnya. Tapi, tatapan Juto yang membara tidak menggoyahkan Kang Ji-hyung. Musuhnya tetap berdiri tegak tanpa ragu sedikit pun. Juto mengangkat gunung tempat dia berdiri, membuatnya bergemuruh. Gunung itu mulai aktif memuntahkan lava dengan keras, menciptakan letusan hebat yang mengguncang bumi. Lahar panas menyembur dari puncak gunung seakan memantulkan amarah Juto yang tak terbendung, mengancam akan menghancurkan semua yang ada di depannya. Juto yang marah berkata, "Semua sel tubuhmu akan meleleh hingga habis." Lahar panas mulai menyembur tubuh Kang Ji-hyung, membakar kulit dan dagingnya hingga perlahan meleleh. Tubuh Kang Ji-hyung berusaha menahan panas lahar, namun tak berdaya melawan kekuatan alam yang begitu hebat. Dagingnya meleleh, hanya menyisakan tulang belulang yang terasa dan remuk. Meski begitu, dengan tenaga yang tersisa, Kang Ji-hyung melompat berusaha meraih Juto dengan tangan tulangnya yang penuh tekad. Juto yang menyadari serangan terakhir Kang Ji-hyung langsung menyemburkan lahar panas dari telapak tangannya. Semburan itu mengenainya, melemparkannya jauh ke atas, di mana tubuhnya terlempar ke udara. Seakan akan terkoyak. Para hunter yang menyaksikan kekuatan mengerikan itu langsung menjaga jarak, berusaha menghindari hantaman kekuatan dahsyat yang Juto lepaskan. Langit yang tadinya gelap kini dipenuhi cahaya merah yang diselimuti abu vulkanik dan lahar yang terlempar dari letusan gunung tersebut. Suasana berubah mencekam dengan awan hitam yang kini berwarna merah, membayangi seluruh kota bagai mimpi buruk. Juto berdiri di puncak gunung menatap ke arah api. Kawah tempat tulang-tulang Kang Ji-hyung mencair dan larut dalam lava. Dengan tatapan tajam, ia memperhatikan sisa-sisa musuhnya, memastikan kali ini Kang Ji-hyung benar-benar menghilang dalam kobaran api. Melihat tulang-tulang Kang Ji-hyung masih mengambang di sana, Juto memanggil Hanami.
Haname yang dipanggil Juto langsung datang menghadap. Haname yang sudah dekat Juto perlahan melepaskan sarung tangan yang menutupi tangannya. Saat sarung tangan itu dilepas tangannya, terlihat membeku biru. Seolah-olah tertutup lapisan es yang memancarkan cahaya dingin. Kulitnya berkilauan dengan semburat kebiruan, memberikan kesan magis namun terkutuk. Seolah-olah kekuatan es yang dimilikinya adalah anugerah sekaligus beban. Haname menundukkan kepalanya, lalu menyentuhkan tangannya yang membeku ke tanah. Perlahan es mulai menyebar dari telapak tangannya, membekukan tanah di sekitarnya. Dalam lapisan kristal yang berkilauan, es menyebar dengan cepat menutupi permukaan, lalu bertemu dengan aliran lava yang mengalir deras saat es dan lava bertemu. Keduanya berubah menjadi lapisan sedimen tebal, menciptakan struktur padat yang perlahan tenggelam mengunci tubuh Kang Ji-hyung di dalamnya. Haname menatap tanpa ragu, memastikan kekuatan esnya menjadi penjara terakhir yang akan menenggelamkan musuhnya ke kedalaman bumi. Setelah menguburnya, di sana Juto berkata, "Mendekamlah di neraka ini selamanya." Kita pindah ke Korea Selatan, tepatnya di gedung Serikat Keum, diperlihatkan seorang wanita yang tengah berusaha sekuat tenaga menyembuhkan seorang pria. Pria itu adalah Taeso. Lalu Hunter Taeso yang sedang sekarat perlahan pulih dan membuka matanya. Haname menunduk lalu menyentuhkan tangannya yang beku ke tanah. Perlahan es mulai menyebar dari telapak tangannya, membekukan tanah di sekitarnya dalam lapisan kristal berkilau es, menyebar dengan cepat, menutupi permukaan, lalu bertemu dengan aliran lava yang mengalir deras saat es dan lava. Bertemu keduanya berubah menjadi lapisan sedimen tebal, menciptakan struktur padat yang perlahan tenggelam mengunci tubuh Kang Ji-hyung di dalamnya. Haname melihat dan ragu-ragu, memastikan kekuatan esnya menjadi penjara terakhir yang akan menenggelamkan musuhnya ke kedalaman bumi setelah menguburnya dalam lava. Lalu Judo berkata kepada para pemburu, hanya beberapa orang yang akan bertahan, sisanya akan kembali. "Oke Tuan," jawab para hunter. Lalu Kang Ji-hyung yang tenggelam dalam lava berkata dalam hatinya, "Brengsek, jangan bercanda." Di dalam lautan lava, Ji-hyung berkata sesuatu yang telah dia alami ribuan kali, tetapi rasa sakit yang dia rasakan tidak pernah terasa lebih ringan. Kang Ji-hyung yang terperangkap dalam lautan lava yang mendidih, mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka celah di lapisan sedimen di atas tubuhnya. Terus terkoyak berulang kali dalam siksaan yang tak ada habisnya. Tetapi dia menahan setiap rasa sakit dan terus beregenerasi. Hatinya terbakar dalam tekad yang tak terbendung, membakar semua keraguan untuk terus berjuang dengan mengandalkan bebatuan di bawah. Kang Ji-hyung melompat, mengayunkan dirinya ke atas, lalu menghentakkan giginya dengan penuh amarah pada sedimen di atas, menghancurkannya berkeping-keping. Mendengar sentakan, Haname menunduk dan melihat Kang Ji-hyung yang berhasil kabur dari penjara neraka. Kang Ji-hyung menatap para hunter di atas sana dengan wajah yang sangat menyeramkan. Melihat Kang Ji-hyung yang kembali untuk kesekian kalinya, Juto memerintahkan Haname untuk mengamankan para hunter dan bersembunyi dari mereka. Juto meluncur turun dari atas, menghantam lapisan sedimen dengan kekuatannya yang luar biasa tepat di tempat Kang Ji-hyung berdiri. Tekanan udara dari serangan Juto begitu besar hingga membuat Kang Ji-hyung terjatuh jauh ke belakang. Juto yang kembali bertarung melawan Kang Ji-hyung. Haname tampak khawatir. "Sekarang mari kita kembali ke masa lalu."
Haname. Saat dia bersama Juto, Haname berkata, "Apakah kamu tidak melebih-lebihkan regenerasi magma tidak sekuat itu?" Setelah menyeka mulutnya yang penuh darah, Juto menjawab 4 negara hunter terkuat Amerika, Cina, Rusia, dan Jepang. Jepang lemah. Jika kita tidak bisa menyerap Korea Selatan, tidak mungkin kita bisa bertahan. Memeluk Juto, Haname berkata, "Tetapi ada banyak hunter. Kita akan..." Lalu Juto menjawab, "Aku masih bisa bertarung meskipun tubuhku hancur. Aku akan melindungi negaraku." Lalu tubuh Juto muncul yang berubah menjadi lava penuh. Juto menatap Kang Ji-hyung yang terjatuh, lalu mengikutinya sambil menyiapkan pukulan mematikannya. Juto kembali membuat lubang di tubuh Kang Ji-hyung dengan tinjunya, menciptakan luka menganga. Setelah menerima pukulan itu, Kang Ji-hyung mencoba melompat mundur menjauh dari Juto. Tetapi Juto tidak memberinya kesempatan. Ia langsung melemparkan semburan lava panas ke arah Kang Ji-hyung. Kang Ji-hyung yang melihat serangan itu mencoba menangkis serangan lava itu dengan kedua tangannya. Tetapi usahanya sia-sia meskipun ia berusaha keras, tubuhnya masih terbakar oleh panas yang tak tertahankan. Setelah membakar, Juto melompat berdiri dan meluncur turun menghantam Kang Ji-hyung dengan kekuatan penuh dari puncak gunung tempat mereka bertarung, terus meletus tanpa henti. Meledak oleh kekuatan penghancur yang dilepaskan Juto, membuat seluruh area bergetar dalam gelombang kehancuran. Haname terlihat sudah memindahkan para hunter ke tempat yang aman. Hanami berkata kepada para hunter, "Perdana Menteri menyuruh kita untuk mengungsi. Aku akan tinggal di sini. Jadi kalian semua harus segera pergi dan menyelamatkan diri." Mendengar perkataan Haname, para hunter malah menundukkan badan mereka sambil berkata bahwa kita semua telah menerima banyak bantuan dari Perdana Menteri. Kita akan melindunginya sampai akhir. Wahai Nyonya Perdana Menteri. Lalu diperlihatkan Juto seakan menenggelamkan Kang Ji-hyung ke dalam lautan lava yang begitu dalam, hingga tubuh Kang Ji-hyung perlahan mulai hancur, ditelan oleh panasnya api. Setelah memastikan Kang Ji-hyung terbakar seluruhnya, Juto terdiam sejenak di dalam lava mengamati keadaan. Namun, di saat yang bersamaan, Hanami dan para hunter telah kembali ke atas gunung. Juto yang sedang basah kuyup di sana tiba-tiba dikejutkan oleh suara gelembung lava yang ada di atasnya. Dan ternyata sumber suara itu adalah Kang Ji-hyung yang sedang melakukan regenerasi sambil memulihkan diri. Kang Ji-hyung berenang ke arah permukaan, menyadari bahwa kelemahan Juto ada di atas sana. Kang Ji-hyung muncul di permukaan dengan cepat, dan Juto yang geram melihat hal itu langsung mengikutinya. Tapi sebelum Juto bisa mengejar Kang Ji-hyung, sudah berada tepat di depan Haname yang sedang bersiap membuka sarung tangannya. Seketika Kang Ji-hyung mencengkram tangan es Haname, membuat separuh tubuhnya langsung membekukan itu. Dengan tangan yang masih menempel pada Haname yang sedang turun, Juto yang baru saja tiba di permukaan bersiap untuk melancarkan serangan nafas lavanya. Tapi saat hendak menghembuskan nafas, dia melihat Hanami yang sudah terjebak bersama Kang Ji-hyung, sedangkan para hunter berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Melihat keadaan Juto tidak punya pilihan, demi keselamatan Haname dan para hunter,
yang lain dia terpaksa membatalkan serangannya. Juto kembali ke wujud manusia dan dengan cepat menebas tangan beku Kang Ji-hyung, lalu merenggut Haname dari genggamannya. Tapi saat Juto terlihat lengah, Kang Ji-hyung berbalik dan menebas leher Juto dengan satu serangan tiba-tiba. Para hunter yang menyaksikannya langsung bergerak serentak untuk menyerang Kang Ji-hyung bersama-sama sebelum mereka dapat memenggal kepalanya. Kang Ji-hyung dengan cerdik menyambungkan kembali tangannya yang tidak beku ke tangan es Haname, lalu mendorong tangan es Haname untuk menyentuh kepala Juto yang terpenggal. Tubuh beku Kang Ji-hyung akhirnya hancur, berkeping-keping terkena serangan para hunter. Namun di sisi lain, Haname tampak ketakutan. Salah satu hunter menyadari perubahan sikapnya, segera mendekat dan bertanya kepada Ibu Perdana Menteri, "Apakah Anda baik-baik saja?" Haname menatap tubuh Juto yang kaku dengan nada tercekik. Dia berkata, "Juto." Kepala Juto yang beku terlihat dan itu menghentikan regenerasinya. Suasana tegang segera terpecah oleh kehadiran Kang Ji-hyung yang mengancam. Bangkit kembali dari kehancuran, Hanami hanya bisa menatapnya dengan putus asa, menyadari bahwa hidupnya sekarang dipertaruhkan. Dalam benaknya, kenangan tentang Juto berkelebat seperti bayangan. "Apakah Anda bangun?" "Juto, Haname, aku baru saja bermimpi buruk. Apa aku di sini?" Mereka berdua saling berciuman, saling menatap, seolah-olah berada di dimensi antara hidup dan mati. Kang Ji-hyung telah membantai mereka semua, bahkan tak ada satupun tubuh mereka yang utuh. Namun Kang Ji-hyung sengaja membiarkan Haname hidup, seolah mengajaknya untuk merasakan penderitaan yang mendalam. Haname yang hancur dalam keputusasaan tergeletak di depan kepala Juto membeku. Di antara celah-celah kepala Juto, ia melihat sosok Kang Ji-hyung, monster bertulang yang menghancurkan segalanya. Haname yang tenggelam dalam depresi yang mendalam mengarahkan tangan esnya ke kepalanya sendiri, menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya perlahan tubuh. Hanami membeku menghadap Juto. Dengan ini, Kang Ji-hyung telah membunuh semua hunter Jepang dan menyelesaikan misinya. Setelah menyelesaikan misinya, Kang Ji-hyung bergegas kembali ke Korea untuk menagih janjinya pada Yumin. Sekarang kita pindah ke Korea Selatan, tepatnya di markas Guild Keum-kang Guild. Taeso yang sudah pulih sepenuhnya terlihat berjalan menuju ruang penyimpanan Manastan. Taeso menuju ke ruang penyimpanan, lalu asisten berkata, "Taeso, jangan berlebihan. Kau satu-satunya yang punya mana. Yang tersisa, kami hampir tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi temanmu." Lalu Taeso menjawab, "Aku tahu, mereka hampir tidak punya mana." Asisten bertanya balik, "Lalu kenapa?" Dengan tatapan dendam Taeso, Hunter Taeso berkata, "Bajingan yang dulu bermain denganku saat aku masih muda, lolos dari gerbang darah dan membunuhku." Bajingan itu. Di sini ditunjukkan bahwa Taeso adalah Master Guild dari Guild Keum-kang Guild. Kemudian Taeso melepaskan bajunya, dan ketika melihatnya sang asisten bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kau itu?" Belum selesai bicara, Hunter Taeso menjawab, "Benar, buka segelnya." Terlihat punggung Taeso yang penuh dengan ukiran tulisan sihir yang digunakan untuk menyegel kekuatannya. Apakah terbukanya segel itu berarti Taeso memiliki kekuatan lebih besar dari Ohama peringkat S? Kita masih di dalam gedung Guild Keum-kang. Sang asisten terlihat sangat lelah. Tubuhnya basah oleh keringat karena kerja kerasnya membuka segel milik Kang Taeso. Setelah segelnya terbuka, Kang Taeso memerintahkan asistennya
untuk mengumpulkan semua anggota Guild Keum Kang sekarang juga. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di depan Kang Taeso. Melihat Kang Taeso berdiri di depannya, para anggotanya bertanya-tanya, "Apa? Bukankah dia sudah mati?" Kudengar wakil Guildmaster telah membangkitkannya kembali. Di sini terungkap bahwa wanita di samping Kang Taeso adalah wakil Guildmaster. Tapi di sini kita tetap memanggilnya asisten. Oke, diperkenalkan, pria berkacamata ini adalah pemimpin tim intelijen Guild Keum Kang. Dia Han Kung Chan, seorang hunter rank S yang menghadap Kang Taeso. Han berkata, "Setelah pembantaian yang terjadi di Jepang, monster itu telah bergerak ke dalam gate. Jika kau memanggil kami semua, berarti Kang Taeso ingin membalas. Bunuh bajingan itu." Setelah menerima perintah dari Kang Taeso, Han berkata dengan penuh percaya diri, "Kami, tim intelijen Guild Keum Kang, bersumpah demi nyawa kami untuk membantumu." Tiba-tiba, Kang Taeso menebas leher Han dengan tangan kosong. Anak buah yang berdiri di belakangnya tampak terkejut dan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan tangannya yang masih mencengkeram kepala, Kang Taeso, dia mulai menyerap kekuatannya. Tampak kesakitan. Wajahnya menunjukkan ekspresi seperti orang yang hampir kehilangan kesadaran setelah proses penyerapan selesai. Kang Taeso mengatakan, orang ini, awalnya dia adalah wakil presiden Asosiasi Hunter Korea Selatan. Setelah aku menyerap asosiasi itu, 3 tahun yang lalu, Keum Kang berhasil untuk menguasai Korea Selatan. Oh iya, dan juga kemampuannya adalah telekinesis rank S. Setelah Kang Taeso menyerap kekuatan seseorang, ia langsung bisa menggunakan skill mereka dengan kekuatan telekinesis Han yang sekarang ia kuasai perlahan, mengangkat tubuhnya ke udara, lalu mulai meremasnya seperti kain basah yang dipelintir. Tubuh mereka perlahan hancur, darah mereka muncrat ke segala arah. Menurut asisten Kang Taeso, kemampuan Kang Taeso adalah kemampuan terkutuk. Tapi, menurut Kang Taeso, kemampuannya adalah yang terbaik. Setelah membunuh Han dan bawahannya, Kang Taeso menatap anggota guild yang lain sambil berkata apa, "Kalian juga akan membantuku." Dalam satu malam, Guild Keum Kang yang beranggotakan 1.528 orang telah dibantai. Kang Taeso muncul yang membunuh setiap anggota guild satu persatu sambil menyerap kekuatan yang mereka tinggalkan. Melihat itu, asisten memejamkan mata, menahan rasa ngeri, lalu bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Taeso duduk di atas tumpukan mayat. Tidak, bajingan itu berhasil membunuh Perdana Menteri level SES. Si cacing itu, tidak, dia Kang Ji Hyung, menatap penuh dendam Taesu berkata kepada asistennya, "Aku akan pergi ke Rusia." Dan sekarang kita beralih ke Yumin yang sedang menunggu kedatangan Kang Ji Hyung. "Selamat datang," kata Yumin yang melihat Kang Ji Hyung telah kembali. Singkat cerita, setelah kembali, mereka berdua langsung pergi ke gedung perkumpulan Hunter Korea Selatan untuk melanjutkan penyembuhan ibu, Kang Ji Hyung. Ji Hyung, setelah menggunakan seluruh kemampuannya, Yumin keluar dari ruang perawatan. Yumi tampak terengah-engah, lalu berkata kepada Kang Ji Hyung yang sedang menunggu di luar ruang perawatan, "Jika aku melakukan ini, setiap hari dia pasti akan bisa bangun minggu depan." Lalu tiba-tiba Yumin terduduk lemas di hadapan asistennya. Asisten yang melihat kondisi Yumin juga tampak khawatir. Lalu Kang Ji Hyung mendatangi Yumin yang sedang duduk kelelahan di lantai. Lalu Kang Ji Hyung berkata, "Sepertinya proses ini membutuhkan waktu yang banyak. Kenapa kau mau membantuku sejauh ini?" Kemudian
Yumin memegang tangan Kang Ji-hyung dengan lembut, lalu menjawab, "Karena kau harus bertahan hidup." Tiba-tiba, Yumin memancarkan kekuatannya ke tangan Kang Ji-hyung. Kang Ji-hyung yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan menarik tangannya. Setelah memancarkan kekuatannya ke tangan Kang Ji-hyung, Yumin berkata, "Seperti yang aku duga, proses bistifikasimu mendapat penguatan di dalam gate merah." Setelah mengatakan itu, Yumin menciptakan layar energi dengan kekuatannya yang menampilkan informasi sambil menjelaskan kepada Kang Ji-hyung. Sejak munculnya gerbang pertama 15 tahun yang lalu, semua gerbang lainnya perlahan berubah menjadi gerbang merah. Tapi, sejak Tuan Ji-hyung lari dari sana, proses perubahan dipercepat dan sebagai hasilnya, semua gerbang di seluruh dunia akan berubah menjadi gerbang merah. Dan mana yang mengalir dari mereka meningkatkan kekuatanmu secara eksplosif. Jika kamu melihat aliran mana, maka gerbang normal seperti lubang, sementara gerbang merah seperti jalan-jalan terhubung ke suatu tempat, dan ada sesuatu yang datang melalui jalan itu, dan sesuatu itu mencarimu. Sekarang, kita beralih ke lokasi di mana gerbang normal telah berubah menjadi gate merah. Ada banyak gerbang merah yang telah terbuka, masing-masing mengeluarkan monster mengerikan yang keluar tanpa henti. Teriakan panik memenuhi udara, menambah kekacauan saat warga mencoba melarikan diri dari serangan monster yang terus datang dari gerbang merah. "Ah, tolong lari!" Teriakan ketakutan bergema saat warga berlari panik, mencoba menghindari makhluk ganas yang sekarang menghancurkan segalanya. Di depan di antara mereka, seorang pria berbaju putih muncul terduduk di tanah. Dia melihat apa yang ada di depannya. Dia berkata, "Sial, monster apa ini?" Kemudian dia dilahap. Di tengah kekacauan kita, diperkenalkan dengan beberapa guild besar di Korea yang telah menurunkan hunter terbaik mereka untuk melawan monster dari gate merah. Setiap guild tampil dengan tim elit mereka masing-masing. Hunter menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka untuk mengusir serangan makhluk mengerikan ini. Guild nomor 2 di Korea Selatan, Shin Guild. Lalu, Guild nomor 3 di Korea Selatan, Vinyl Guild. Dan Guild nomor 4 di Korea Selatan, yang merupakan guild yang tepat dengan tim pengiriman mereka. Mereka bertarung habis-habisan dengan kekuatan penuh. Serangan mematikan dikerahkan untuk menahan invasi monster. Tetapi setiap gate merah terus memuntahkan lebih banyak makhluk tanpa henti dan para hunter yang menjadi harapan terakhir. Tapi semuanya telah dikalahkan. Melihat kekacauan yang terjadi di luar, Kang Ji-hyung mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Ji-hyung berkata, "Ini semua karena aku?" Setelah menjelaskan semua yang dia tahu kepada Kang Ji-hyung, Yumin bertanya kepada Kang Ji-hyung apa yang akan Kang Ji-hyung lakukan setelah melihat kekacauan ini. Terlihat di bawah sana, ada seorang wanita yang terjatuh saat mencoba melarikan diri. Sosok monster raksasa yang perlahan mendekatinya dan siap memakannya. Tetapi Kang Ji-hyung telah tiba untuk membantu wanita itu dan membelah monster itu menjadi dua. Melihat monster gate merah di depannya, Kang Ji-hyung teringat ketika dia terjebak di gate merah. Di dalam hati Kang Ji-hyung berkata, "Katanya saat aku mati di dalam gate, ia mencoba mengubahku menjadi monster. Aku hampir tak bisa menahannya. Dan akibatnya, aku mendapatkan kemampuan regenerasi abnormal." Setidaknya itulah yang dikatakan. Kenyataannya tidak seperti itu.
kondisi sebenarnya mana. Ini tak ingin membiarkanku mati hingga aku menjadi monster seutuhnya. Sepertinya banyak sekali monster yang datang menjemput Kang Ji-hyung, teringat dengan ibunya yang sebentar lagi akan sembuh. Kang Ji-hyung berkata, "Akhirnya aku bisa mencoba hidup tenang setelah menyembuhkan ibuku. Tapi, kenapa kau tak membiarkanku pergi?" Kang Ji-hyung yang geram menangkap salah satu monster di depannya dan mencabiknya. Lalu dari dalam gate merah, jauh di dalam sana, ada sosok yang sedang mengawasi Kang Ji-hyung. Sosok itu berkata, "Siapakah orang itu? Orang yang menyebabkan keretakan itu?"